Oke, kakak-kakak sekalian, selamat siang. Siang. Sehat selalu untuk Siang, Kak. memasuki tatap maya yang ketiga. Kemarin 1, 2 digabung, Kak ya. Monggo untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita buka dengan doa dipimpin dengan ketua kelas. Kak Hendri, monggo. Ya, terima kasih Kak Iwan. Kakak-kakak semua, salam sehat, salam super. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, supaya kegiatan hari ini mendapatkan ridho dan keilmuannya bisa kita aplikasikan ke peserta didik di sekolah masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Monggo saya teruskan ke Kak Iwan. Baik, terima kasih Kak Hendri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki dilancarkan, dan menambah ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sekarang tatap maya ketiga sebenarnya Kak ya, atau tatap maya kedua, kuatkan pemahaman refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Seperti biasa kakak, kesepakatan bersama, 1, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Monggo, Kak Andi, ya. Kalau ada trouble kakak ya, nanti chat di kolom chat. Mau ke belakang atau bagaimana, silakan izin di kolom chat. Terima kasih. Lanjut. Tujuan tatap maya kali ini adalah tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menulis bermacam-macam refleksi kakak ya. Agenda pada hari ini adalah ada 2 agenda. 1, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Jadi agenda pada hari ini ada 2. Yang pertama, ini 5 tadi pembukaan, pengingat kesepakatan, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit pertama review framework dan model tulisan refleksi framework Borton ya. 10 menit kedua review framework dan model tulisan refleksi framework KIT. Kakak-kakak sudah membaca modulnya enggak? Semuanya Kak. Sudah dibaca ya? 20 Sebagian. sudah Kak ya. Semoga sudah Kak ya. 20 menit untuk tulisan refleksi 3 babak.
babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework KIP menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit kedua, babak 3, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini review, framework dan model tulisan refleksi. Framework boten ada 3 Kak ya, ada 3 komponen, apa, terus apa, dan sekarang apa ya. Tunggu dulu kok. Oh ya. Untuk framework GIF itu yang pertama deskripsi ya. Deskripsi. Yang kedua apa Kak? Ada yang tahu? Perasaan. Yang ketiga evaluasi. Yang keempat analisis. Yang kelima apa ini? Konklusi. Ya, yang keenam rencana tindak lanjut ya. Ini di modul ada semua Kak ya. Ini di modul ada semua Kak ya. Jadi mohon modul dibaca dengan seksama sambil lalu santai lalu mengerjakan tugasnya Kak ya. Tulisan refleksi ya. Tulisan refleksi 3 babak Kak. Akan hari kita baca kembali tulisan Bapak kakak-kakak pada anak terkait apa. Saya mohon mic-nya di off-kan Kak. Kak Yahya. Kak Yahya mic-nya Kak. Lanjut ya. Ya bentar Pak. Bentar Kak, nanti daripada nggak jelas. Siap. Yang kedua, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Maksudnya ini tulisannya panjenengan semua. Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Jadi nanti kakak-kakak sekalian menulis refleksi itu sesuaikan dengan ada framework GIP, ada yang Borten. Nah, itu harus disesuaikan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. Monggo saya bagikan dulu Kak ya. Ini apa ini? Sorry. Saya bagikan dulu Kak. Ini harus saya stop screen dulu Kak ya. Nggak bisa dibagian kalau dari sini. Saya bagikan di WA Kak ya, di grup WA, grup besar Kak ya, nanti diklik. Monggo silakan Google Doc di grup besar Kak. Diklik Kak. Di situ nanti ada tulis nama, terus pertanyaannya itu dijawab di sini di bawahnya Kak ya, di sampingnya. Yang ini sih. Bisa Kak,
Halo? Bisa Kak. Iya, itu. Ya ada 3 kolom ya ini ya. Dikerjakan yang babak 1 dulu, Kak. Yang babak 1 dulu ya. Babak 1 ya, Ya, nama babak 1 peserta. dulu. Ini Ya, kita nama. nulisnya nama gimana Kak? Tulis di bawahnya. Itu misalkan nanti ya itu kan masih kosong, ada nomor Ya. 2 kosong. Nanti kita berebut nomor enggak di situ? Enggak, nanti kalau sudah ada yang nulis pindah ke bawah, Kak. Nah, Pindah ini ke kosong bawah. semua ini, masih kosong semua. Iya, Iya. silakan. Mungkin sampean yang baru masuk duluan, mungkin nama sampean, monggo silakan. Di sebelahnya diklik 2 kali, Kak. Google Spreadsheet kayak ini. Google Doc. Google Doc ya. Iya, Kak, Google Doc, Kak. Loh. Sorry, Kak. Saya ini belum, Kak. Kak. Sorry. Ternyata ini belum disetel ini. Iya Kak, jadi nggak bisa nulis di sini. Iya, Harus pakai aplikasi. Enggak, Kak. Sorry, tunggu dulu. Nah, ini. Ada setelannya biasanya. Saya kirim lagi, Kak, ya. Saya kirim lagi. Yang terakhir, Kak, yang dipakai. Nah, yang ini, monggo. Monggo, Kak. Oke, bisa tuh, Kak. Jawabannya di sampingnya, Kak, ya. Waduh. Saya kasih waktu 4 menit, Kak, ya. 4 menit. Ini saya klik, belum bisa untuk menulis ini Kak. Apa yang salah ya? Ini Kak Danang sudah masuk ini. Kak Danang sudah masuk, Kak. Klik 2 kali lagi, Kak, sampai ada kursornya. Kak Iwan, saya nggak bisa masuk di WA Web. Di copy, kalau nggak bisa masuk, Kak, di copy ya. Terus arahkan browsing ke Google, Kak. Ke Google, nanti otomatis masuk, Kak. Ke Google, browsing, Kak. Yang paling atas. Saya coba ke kolom chat ya. Dari laptop? Iya, itu laptop. Tak coba di kolom chat, Kak. Kalau kolom chat hitam ini. Ah, itu. Oh, bisa ternyata. Coba di kolom chat, Kak, yang enggak bisa, Kak. Monggo. Biasanya di kolom chat yang agak trouble. Ini ternyata bisa, ini biru ini. Yang enggak bisa? Nah, ini masuk Kak Nanang, Kak Yoyo. Kak Ades. Ini empat soal ini dijawab semua gitu, Kak? Iya. Babak 1, Kak, ya. Babak 1 dulu, Kak. Ya. Yang babak 1 dulu, Kak. Itu ada 3 pertanyaan ya? Itu semuanya dijawab dengan satu tabel yang sesuai nama kita atau satu Ya, babak dulu, satu pertanyaan atau semua Satu pertanyaan babak dijawab? dulu. Satu babak dulu, Kak. Itu ada 3 pertanyaan pemantik. Itu Ya. dijawab di kolom sebelahnya. Nanti setelah itu kita bahas. Setelah kita bahas, baru ke babak kedua, Kak. Gitu, Oke, Kak. berarti semua jadi satu kolom itu ya Kak ya? Ya, siap-siap. Iya, betul, Kak. Monggo.
Nanti kita saling ini Kak, saling umpan balik Kak sama teman-teman ya, sama kakak yang lainnya. Tidak bisa enter Pak ya untuk jawab nomor pertanyaan keduanya. Berarti untuk jawabannya bisa di sampingnya nomor 1 tadi. Sampingnya ya Kak, di sampingnya Kita Kak. nggak bisa Memang enter untuk ke bawah, nggak bisa enter. Berarti lanjut aja, koma gitu, lanjut. dibatasi koma gimana? Ya, betul Kak, lanjut aja Kak, lanjut. Lanjut koma. Siap. Ini yang sudah masuk Kak Rizal, Kak Yahya, Kak Hendri, Kak Wahyu. Kak Ika mana Kak Ika? Kak Ika udah masuk. Empat menit, saya mulai dari sekarang Kak. Nah ini Kak, waktunya berjalan. Satu babak 4 menit waktunya Kak ya. Izin bertanya Kak Iwan, apabila sudah Iya Kak, mengisi, apakah langsung dikeluarkan untuk tunggu aja tulisan? Kak. Tunggu aja, ditunggu. Tunggu aja. Nanti kita bahas dulu, baru kita ke babak kedua. Ya Kak ya, Siap. sabar ya. Siap Kak Iwan, terima kasih. Saya lihat dulu. Nomor 1 nggak ada. Oh, Kak Wahyu nomor 1. Yang kedua, oke ada semua nih. Mantap. Kak Andi, Kak Ika, ini Kak Wahyu. Wahyu. Kak Hendri. Dan
Kak Iwan izin ke kamar mandi sebentar ya. Monggo. Monggo Kak, silakan. Terima kasih. Oke, waktu untuk satu sudah. Itu Kak ya. Dua dulu. Oke. Sekarang kita Kak ya, saya share screen dulu saya share kok di situ terus. Share screen dulu. Baik Kak, sekarang kesepakatan kita 16 menit ke depan ya. Kakak tadi kita bagi ya, bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawahnya slide kakak. Jadi bisa nomor 1. Nomor 1 ini membaca tulisannya, dan yang nomor 2 memberikan umpan balik. Terus nomor 2 nanti membaca, nomor 3 memberikan umpan balik. Begitu Kakak, bisa dipahami Kak? Iya, Kak. Insyaallah. Iya, Kak Iwan. Oke ya, siap ya. Jadi yang pertama tadi punyanya Kak Wahyu, monggo share screen. Saya stop dulu punya saya Kak. Silakan Kak Wahyu untuk share screen. Kalau saya bilang ini share screen ini sunscreen Kak. Oke. Kelihatan nggak Kak ya semuanya ya? Monggo Kak Wahyu dibaca. Open mic Kak, open mic. Nah, Baik, terima kasih Kak Iwan atas waktu yang diberikan. Mohon maaf. Kakak-kakak semuanya. Pantun. ya Kak. Monggo Kak Wahyu, Oke, lanjut ya. lanjut. Terima kasih Kak Iwan, kakak-kakak semuanya, teman-teman di 9 SPKG kelas 13, izinkan saya untuk mempresentasikan pertanyaan pemantik dari babak 1 ini. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kecenderungan nilai orientasi saya yaitu adalah DM atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Nah, pertanyaan kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut karena saya ketika memberikan pengajaran itu selalu mencontohkan materi secara kompleks. Misalkan materi sepak bola, materi basket itu saya selalu berikan penjelasan yang runtut, yang kompleks dari awal sampai akhir supaya anak-anak bisa dipahami. Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Bukti saya atau pengalaman saya ketika saya mengajar saat memberikan contoh praktik sebelum anak-anak melakukan gerakan praktik yang saya contohkan itu, saya biasanya memulai gerakan itu yang paling mudah dulu. Ya, jadi yang paling mudah supaya anak-anak itu ketika di awal itu sudah belajar hal yang mudah, biasanya anak-anak akan tertarik untuk ke tantangan berikutnya atau challenge berikutnya untuk gerakan yang lebih sulit lagi. Jadi dari yang mudah ke sulit, intinya seperti itu tahapannya. Jadi itu Kak Iwan dari jawaban saya terkait dengan babak 1 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Jangan di stop dulu Kak ya, stop screen-nya. Monggo Kak Hendri. Ya Kak Hendri ya. Nomor 2 siapa ini?
Kak Hendri menanggapinya dari jawaban Kak Wahyu. Iya, Kak Iwan. Jadi sudah disampaikan refleksinya tadi sama Kak Wahyu tentang permainan bola basket yang dikembangkan di sekolahnya. Saya kira umpan balik yang bisa saya berikan sudah bagus ranahnya. Nantinya ke depannya mungkin konsep-konsep modifikasi permainan itu bisa dilakukan dan ditingkatkan sehingga nanti peserta didik untuk jenuh dan sebagainya itu akan berkurang, Kak. Mungkin itu pandangan saya, Kak. Baik, Ya, terima kasih, Kak. terima kasih Kak Hendri. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan umpan balik? Yang lainnya? Nggak ada? Silakan stop screen. Sekarang punyanya Kak Hendri, Kak. Ini kok kosong, Kak? Open mic, Kak. Open mic. Kak Hendri open. Nah, Ya, Kak Wahyu. Tadi kan Kak Wahyu share di chat itu. Kebetulan saya klik itu. ya. Nah, klik terus muncul ini salinan dari tatap muka. Sudah saya ketik di sini, Kak. Oh, yang Nah. pertama berarti sampai Anda keluar. Yang pertama kan berarti ya. Iya, di chatnya Kak Wahyu yang bukan di WA, di Kolom chat. kolom chat. Iya. Oke, enggak Jadi, apa-apa. ya, Monggo di share screen, Kak. Nanti bawahnya tadi di bawah sampean itu ada Kak Danang. Monggo. Kak Hendri di share screen. kalau share screen di sini karena kondisinya di salinan yang belum kelihatannya nggak muncul sini, Kak. Nggak muncul. Monggo. Iya. nggak apa-apa. Kak Iwan, izin Kak Iwan. Siap. Izin Kak Iwan. Untuk share screen mungkin bisa diwakili Kak Wahyu tadi, karena semua jawaban sama. Mungkin salah satu aja nggak usah di stop, biar nanti teman-teman yang lain pakai share screen-nya Kak Wahyu tadi. Nonton mawon Kak Iwan. Jadi nggak usah keluar masuk untuk share screen-nya. Gitu. Nggih. Berarti jawabannya sama, Kak, ini Kak Danang. Sama kok. Punya Kak Wahyu tadi, punya saya sama dengan Kak Wahyu tadi. Punya sampean, Ya. punya Kak Hendri kan tentu Belum sama. masuk. Oh, belum masuk punya Kak Hendri. Iya. Soalnya tadi online ya, sistemnya online ya untuk Iya, apa? Nah, online Kak Danang. jadi meskipun Kak Wahyu buka, punya saya juga sudah masuk di situ. Iya. Monggo. Mungkin enggak Iya. apa-apa Kak Hendri dibaca saja. Kak Danang siapkan menanggapinya nanti. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Kak Iwan, saya teruskan. Jadi tanggung jawab orientasi saya, tanggung jawab disiplin kerja keras. Karena orientasi itu termasuk kondisi karakter yang ada pada diri dan konsep itu juga perlu kita terapkan, kita umpan balik ke siswa agar siswa juga mempunyai karakter mental yang baik yang kedepannya bisa membentuk siswa itu punya orientasi yang positif dalam pembelajaran dan kehidupannya ke depan. Jadi pembelajaran saya menekankan pada setiap pembelajaran itu saya menekankan Kak untuk 3 orientasi itu yang saya sebutkan di awal bahwasanya mental tentang tanggung jawab, disiplin dan kerja keras itu penting. Jadi waktu kegiatan pembelajaran PJOK itu sebelumnya saya kumpulkan anak-anak, saya kasih orientasi seperti itu agar selalu di mindsetnya itu selalu selalu ada muncul dan sehingga mereka juga ada umpan balik kepada kita bahwasanya orientasi-orientasi itu sangat berguna bagi anak peserta didik kita. Itu mungkin Kak Iwan yang bisa saya sampaikan. Oke. Gini, mantap sekali Kak. Monggo Kak Danang langsung ditanggapi Kak. Oke, terima kasih Kak Iwan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu atau kakak-kakak ini? Kakak-kakak, mohon izin Pak, soalnya saya yang pertama tidak bisa ikut karena ada acara. Ini yang pertama kali saya melihat wajah-wajah teman-teman semua. Salam kenal, saya Danang Sulistiawan dari SDN Sumber 1. Monggo mampir kalau lewat. Lakar santri pojok sendiri.
ya paling pojok. Siap. Oke. Untuk Kak Hendri sudah sangat bagus sekali Kak Hendri. Jadi Kak Hendri ini lebih menekankan ke psikis siswa ya Kak Hendri. Iya, Sama betul. kami. Ya, Jadi karakter jadi sosial untuk, emosionalnya. ya, jadi untuk Ya. orientasi ini setiap guru berbeda. Jadi mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Untuk Kak Hendri lebih menekankan di awal adalah membentuk psikis siswa dulu. Jadi dengan psikis tadi, jadi siswa tuh lebih siap untuk menerima pembelajaran ya Kak Hendri tadi ya. Betul, persis, Kak Danang. Ya sudah sangat baik Kak Hendri. Jadi nanti punya saya juga berbeda. Jadi ini sesuai pandangan guru masing-masing dan menurut saya sudah sangat baik. Jadi dengan menekankan tadi faktor psikis akan membentuk keberanian siswa ya. Lebih efektif pembelajarannya seperti itu Kak Hendri ya. Ya, betul, Oh, iya. Kak Danang. Terima Ya, kasih. intinya sudah sangat baik Kak Hendri. Ya, Mantap. ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi kakak yang lainnya mau menanggapi? Punya yang Kak Hendri? Nggak ada ya? Lanjut Kak Danang ya sekarang? Ya, Monggo. izin share screen ya. Monggo Kak. Di bawahnya ini Kak Yahya, persiapan untuk menanggapinya Kak Yahya. Sudah terlihat? Sudah Kak? Ya. Mantap. Untuk yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi di sini dalam mengajar saya, sebentar, oh ini. Jadi saya lebih menekankan yang pertama adalah disiplin. Satu nilai orientasi yaitu disiplin. Karena dengan disiplin ini akan berdampak pada nilai-nilai yang lain. Tanggung jawab, kemudian kerjasama, semuanya akan terdampak dengan disiplin yang pertama kali ini. Jadi di awal saya sudah membuat kesepakatan dengan siswa tentang aturan-aturan, tentang bagaimana proses pembelajaran, ya. Jadi yang pertama adalah disiplin ini. Kemudian buktinya adalah yaitu efektivitas pembelajaran. Jadi dengan disiplin tadi kita tuh lebih mudah untuk mengarahkan siswa, lebih mudah untuk menarik siswa itu lebih aktif, lebih lebih terlibat dalam pembelajaran. Seperti itu Kak Iwan, teman-teman semua. Siap, mantap Kak Danang. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Danang. Ya, sorry Kak Wahyu dengan Kak Hendri belum saya kasih tepuk tangan ini. Lanjut, oh ya Kak Yoyo, monggo. Monggo Kak Yoyo. Open mic. Tidak Kak, tadi ketutul, maaf. Oke. Lanjut, tanggapannya Kak Yahya, monggo. Kak Yahya. Ya, terima kasih Kak Danang, sangat luar biasa sekali. Jadi memang disiplin itu adalah fondasi utama dalam pembelajaran. Kalau kita pengen apapun itu, kunci utama adalah disiplin. Itu nilai utama dalam segala hal. Ya, jadi menanamkan kepada anak didik, peserta didik tentang disiplin itu sangat luar biasa sekali penanaman itu, dan itu adalah fondasi awal, fondasi utama yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Terima kasih Mantap. Kak Iwan dan Kak Danang. Siap, mantap, super. Oke, sekarang monggo Kak Danang stop screen dulu. Ya, selanjutnya ini Kak ya, betul ya Kak Yahya ya, monggo. Betul, Kak Iwan. Kak Yahya, monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk nilai yang saya tanamkan sebelum ke semuanya, yang saya tekankan untuk peserta didik adalah nilai kejujuran. Jadi ini pengalaman juga banyak karena kondisi di sekolah, terutama di sekolah kami ini kalangan menengah ke bawah, banyak anak-anak yang nggak jujur. Artinya apa? Ketika waktu pagi sebelum olahraga itu saya tekankan untuk sarapan dulu dan sebagainya, banyak yang belum sarapan sehingga banyak yang sakit, nggak jujur. Makanya nilai-nilai yang utama yang saya tekankan adalah kejujuran. Ya, dengan kejujuran ini anak-anak saya harapkan apapun yang akan dilakukan, kalau misalkan mau sebelum olahraga kondisinya sakit, saya suruh istirahat dulu.
dan yang lain itu adalah kejujuran. Itu aja Kak Iwan, mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi Oke. saya melihatnya dari kondisi sekolah saya yang banyak yang belum sarapan, sakit dan sebagainya, tapi memaksa untuk olahraga. Akhirnya olahraganya nggak bisa maksimal dan sebagainya. Terima Oke. kasih. Monggo Kak Rizal langsung ditanggapi. Kak Rizal, Terima kasih Kak opening. Iwan. Oke. Terima kasih Kak Iwan. Saya menanggapi jawaban Kak Yaya. Saya setuju dengan jawaban Kak Yaya karena kejujuran adalah pertama ya yang diterapkan dalam kehidupan, apalagi di jenjang sekolah dasar. Jadi kalau anak-anak itu jujur, jadi kedepannya juga akan maju kan gitu Pak ya, Kak ya. Jadi awal emang jujur, apapun itu kayak seperti contohnya Kak, jika anak itu sakit, apapun benar sakit atau tidak, kadang-kadang ada beberapa anak yang malas berolahraga, yaitu kejujuran juga ditanamkan. Itu aja Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, kakak-kakak yang lain menanggapi? Tidak ada ya. Lanjut ke Kak Rizal. Monggo. Mohon maaf Kak Iwan, saya izin sholat dulu ya, Kak Iwan. Monggo. Ya. Monggo Kak, monggo. Kak Rizal, monggo. Terima kasih Kak Iwan. Orientasi saya adalah semangat, disiplin, dan bahagia. Bisa share screen Kak? Bisa share screen. Oh, dari Maaf HP Kak Iwan, sama. screen saya belia. Oke, dibaca silakan, enggak apa-apa. Orientasi saya semangat, disiplin, dan bahagia. Pastinya guru olahraga itu harus semangat ya kawan untuk menentukan murid-murid kita biar murid kita juga semangat dalam olahraga. Yang kedua disiplin, ya betul kata Pak Danang tadi, disiplin adalah kunci utama untuk anak-anak, terutama anak-anak di sekolah dasar. Ya. Jadi disiplin waktu juga pada waktu, contohnya kawan pengalaman di sekolah dasar itu kadang-kadang kan kita masih pelajaran kelas ya, jadi masih berpakaian merah putih, kadang-kadang disiplin untuk berganti pakaian itu ada yang lama, yaitu Iya. harus diterapkan disiplinnya. Cukup Pak Iwan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizal. Monggo Kak Yoyo untuk menanggapinya. Terima kasih Kak Iwan. Baik, saya di sini mencoba menanggapi dari Kak Rizal. Ya. Ini sangat baik sekali, sudah orientasi semangat, disiplin, dan bahagia. Ini yang lebih mengenai itu di bahagianya. Karena apa? Kita mau belajar apapun itu harus bahagia terlebih dahulu. Percuma kalau nanti awalnya kita hanya sekedar belajar tapi tidak bahagia, itu tidak akan bisa masuk ke diri kita atau ke hati kita. Itu yang sangat saya setuju dari orientasinya Kak Rizal. Seperti itu Kak Iwan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya. Oke. Pakai itu Mbak, pakai itu icon. Nah. Baik, selanjutnya Kak Yoyo, apa jawabannya dan yang Kak Iwan, menanggapi? mohon maaf tidak bisa share screen, ini masih di perjalanan. Ya, Jadi monggo, saya enggak apa-apa. baca saja untuk kakak-kakak yang lain. Orientasi saya yaitu percaya diri yang utama, kemudian jujur, serta berani bertanya. Karena apa? Kalau anak itu dalam pembelajaran tidak mempunyai rasa percaya diri, itu sia-sia atau percuma. Percuma nanti ada siswa yang pintar tapi tidak bisa atau tidak mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi, akan tidak tersampaikan. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar tidak bisa mengerti, oh anak ini seperti apa, diem ini mengerti apa tidak mengerti. Meskipun anak itu mungkin mohon maaf kurang maksimal atau kurang bisa dalam pembelajaran, tapi dia berani atau percaya diri maju. Pak, mohon maaf ini saya bisa, yang ini saya tidak bisa. Nah, dari situ kita bisa menilai, oh anak ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dari situ itu sudah mendapatkan nilai plus dari Bapak Ibu. Itu menurut saya Kak Iwan, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizal. Kak Yoyo ya, Kak Yoyo. Monggo Kak Ades menanggapinya.
Baik, terima kasih atas waktunya Kak Iwan dan Kak Yoyo tadi yang disampaikan sangat terinspirasi sekali ya, karena siswa kita juga sangat harapannya percaya diri, jujur dan berani. Saya rasa sangat visionable sekali ya. Jadi sangat membantu dari anak-anak itu tadi. Jadi sangat bagus dari pernyataan Kak Yoyo tadi. Mungkin itu tanggapan dari saya Kak Iwan terkait dari orientasi yang disampaikan oleh Kak Yoyo tadi. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Monggo selanjutnya Kak Ades ya, Kak Ades, monggo dibacakan jawabannya. Terima kasih atas waktunya lagi Kak Iwan. Terkait orientasi saya cenderung pada pendekatan mengutamakan keseimbangan dalam pengembangan fisik, mental, dan emosional siswa dalam pembelajaran PJOK. Karena apa? Di dalam PJOK sendiri atau yang disampaikan dari Kak Hendrik tadi juga sama. Itu adalah perlunya karakter siswa. Karena di dalam pembelajaran PJOK itu tidak hanya mengutamakan motorik saja atau aktivitas fisik, tapi juga pengaturan mental, emosional, dan juga dari karakter anak-anak tadi. Contohnya dari misalkan kita membuat atau ketika pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu anak-anak bermain dengan tim. Nah, tim tersebut itu bagaimana anak-anak cara mengontrol dan mengkondisikan tingkat emosionalnya dan juga mengatur mentalnya itu sendiri. Misalkan ada di SD terutama kakak, mungkin kita sharing sedikit terkait tentang emosional anak ya. Jadi anak-anak itu cenderung pada, kalau anak usia SD sekolah dasar ya fundamental, itu anak-anak cenderung pada emosinya yang masih tidak terkontrol. Karena bagaimana cara mengontrol emosi kita agar bisa tidak, misalkan tidak marah-marah ketika temannya tidak bisa melakukan dalam satu kelompok, itu cenderung tidak bisa mengontrol dirinya, mesti emosi, marah-marah, mungkin bahkan yang perempuan itu menangis. Bahkan terjadi di SD itu sering bertengkar, kemudian emosinya tidak terkontrol, kemudian ya kembali bertengkar lagi, kemudian berteman lagi. Jadi begitu kakak, mungkin orientasi saya terkait tentang tidak hanya di fisik, mental, dan juga emosional itu tadi. Jadi terima kasih. Ada, terima kasih. Oke. Monggo Kak Yoyo, silakan. Open mic Kak Yoyo. Antre dulu Kak Dwi ya. Kak Yoyo, monggo. Kenapa Kak? Mohon maaf. Ini kok masih muncul raise hand-nya Kak? Bukan. Monggo Kak Dwi, monggo. Raise hand juga Kak Dwi. Ya, Kak Iwan. Silakan. Ya, Kak Iwan. Saya kira penjelasan teman-teman tadi super sekali, Kak. Memang pendidikan sosial emosional itu PSE itu sangat penting sekali memang. Apalagi sekarang itu kondisinya mulai anak tingkat dini sampai remaja sampai dewasa. Itu sekarang orientasinya membuli, terus menyakiti temannya. Itu sekarang itu di media-media itu sangat terekspos sekali. Jadi miris gitu loh kita melihatnya. Mungkin di forum ini kita bisa mencari solusi dengan pengembangan ilmu yang ada di modul. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah guru penggerak dan sebagainya mungkin bisa sharing di sini. Jadi betul sekali. Jadi saya lihat itu orientasinya teman-teman terkait pendidikan sosial emosional tentang mental, psikis dan sebagainya. Jadi perlu sekali untuk istilahnya dibahas secara detail tentang itu. Jadi ada solusi kita bisa terapkan ke peserta didik kita. Ya, terima kasih itu Kak pandangan saya. Siap, terima kasih Kak Hendri, super sekali ya. Monggo, ada yang mau memberikan solusi tadi tanggapan dari Kak Hendri? Mungkin di sekolahnya pernah terjadi pembulian, terus penanganannya seperti apa melibatkan komite, masyarakat setempat, maupun
jajaran kepolisian untuk memberikan sosialisasi tentang pembulian. Nggak ada ya? Lanjut aja dulu Kak ya. Monggo dilanjut Kak Ades. Ya maaf Kak, tadi sinyalnya hilang, mati lampu sebentar itu. Monggo. Monggo Kak Ades. Tadi Kak Ades ya? Kak Ades, Iya, makasih. tadi saya. Oh, Kak Ades. Sekarang Kak Dedi. Monggo Kak Dedi. Konmi Kak Dedi. Ya, terima kasih Kak Iwan, terima kasih. Monggo ya. Ya, ini jawaban saya hilang ini. Itu di atasnya Kak Dedi. Di atas namanya bahwa Itu pembelajaran. bukan jawaban saya tadi yang saya tulis. Sama Kak Dedi, punya saya juga hilang. Iya, Itu Kak Ades Oh. tadi enter kayaknya. masih bingung ini Kak. Jawaban saya dibacakan itu aja. Kak, di situ tadi ya. Iya. Ada yang menumpuk ini kayaknya ini. Oh iya. Monggo dibacakan aja ada apa Kak Dedi. Dibacakan aja. Saya tadi menjawab semuanya kan berorientasi pada siswa. Mungkin Ya. atau saya yang salah Pak ya. Tadi jawaban saya adalah menjadi guru hebat Pak. Menjadi guru hebat. Oke. Iya. Atau Terus? saya memang yang berbeda sendiri. Saya dengarkan dari teman-teman tadi orientasinya semuanya pada siswa. Ya. Kalau pendapat saya kan gurunya dulu harus diperbaiki dulu Pak. Ya. Nanti kalau gurunya sudah hebat, sudah baik, nanti saya yakin peserta didiknya bisa menjadi baik Pak. Oke. Mungkin Begitu saja Pak ya. Wah, mantap. Mantap. Terima kasih. Kak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa Kak Dedi. Monggo mungkin ada yang mau menanggapi sebelum Kak Cipto yang menanggapi. Monggo. Tadi kebanyakan katanya Kak Dedi orientasinya kepada siswa. Kalau Kak Dedi pribadi gurunya dulu yang harus diperbaiki atau harus mumpuni lah kan gitu Kak Dedi ya. Ya benar Kak. Siswa. Mungkin ada yang mau menanggapi selain Kak Cipto. Monggo sebelum Kak Cipto. Monggo Kak Ades barangkali menanggapi. Ades. Monggo. Seperti apa ini guru yang harus mumpuni ini sebelum ke siswa? Ya, Bagaimana sudah, Kak Kak Dedi. Ades? Ya, Ya. mungkin tanggapannya sedikit Kak. Ya, saya belum resen ya. Resen dulu. Ya mungkin Kak Dedi dan Oh. Kak Iwan sedikit Ya. menanggapi apa yang disampaikan dari Kak Dedi tadi. Saya rasa juga sepakat. Akan tetapi alangkah baiknya karena kita kan di monitoring dan juga untuk PKG ini dan juga beberapa pembelajaran dan kita juga mengikuti pelatihan bahwa porsi utama kalau dulu mungkin kita menjadi guru hebat itu adalah prioritas utama. Tapi kalau sekarang bahkan Bapak Menteri itu adalah menyampaikan, kalau saya rasa pernah dengar ya, bahwa pembelajaran itu adalah dari siswa, untuk siswa dan oleh siswa. Jadi begitu Pak Dedi. Tapi saya sepakat juga bahwa guru itu harus hebat. Nah, sepakat sekali bahwa guru itu harus hebat. Kalau contohnya kalau tidak guru hebat, apa yang ditiru oleh siswanya ya. Jadi kalau dulu ngapain Pak Iwan ya mungkin masanya dan generasinya berbeda ya. Kalau dulu kan guru digugu dan ditiru. Apa yang dilakukan guru selalu ditiru dan dilakukan. Ya, jadi begitu. Mungkin kita sekarang juga seperti itu, tapi dengan cara yang berbeda. Karena anak-anak kita kan generasinya juga berbeda, Pak. Ya. Kak Dedi, jadi mungkin seperti itu. Tapi tetap saya sepakat juga bahwa guru itu harus hebat. Ya. Jadi gitu, Super sekali. Mungkin Super saya juga sekali. tidak menggurui teman-teman yang di sini, pasti teman-teman di sini juga pasti guru hebat semua. Saya yakin di situ. Karena kalau nggak hebat, nggak mungkin ada di sini. Jadi begitu, Pak Dedi dan Kak Iwan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, super sekali Kak Ades. Intinya untuk pembelajaran pada bukan tahun ini ya, khususnya di PKG ini berpusat pada peserta didik. Begitu Kak Ades kan ya. Jadi kita memang harus jeli melihat peserta didik kita dulu. Mungkin ada
Itu memang super sekali. Juga jawaban dari Kak Dedi tadi juga bagus sekali ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Monggo Kak Cipto, open mic untuk menanggapi dari Kak Dedi tadi. Ya, terima kasih. Kak Gali ya, Kak Cipto. Kandidat pertama mendapatkan Sudah sangat luar biasa. kandidat kedua Kurang dekat mendapatkan mic-nya, Kak. 19 suara. Semuanya Oh, ini saya juga sambil Oh ya, kelima lanjut di kelas 9. sambil lalu monggo enggak apa-apa. ya sudah bagus Kak, tadi sudah banyak masukan juga dari Kak Ades, sudah langsung diberondong semuanya, sudah masuk semuanya. Termasuk ini jawaban kita, jawaban Kak Dedi sama jawaban saya juga diberondong sampai hilang ya. Kandidat kedua mendapatkan 22 suara. Semuanya Ini langsung ngeblank saya ketika lihat di lanjut di kelas 9B. ya nggak apa Kak, ya mungkin itu Kak. Baik, Terima kasih. terima kasih Kak Cipto. Langsung aja Kak Cipto untuk jawabannya dibacakan sekalian. Oke, Lanjut di kelas 9B. jawaban saya Kandidat pertama mendapatkan saya 10 langsung suara. bacakan dulu soalnya. Kandidat kedua mendapatkan 24 suara. Jadi untuk orientasi saya yang utama memang berkaitan dengan Lanjut di kelas 9C. jadi bagaimana memang kita sebagai guru olahraga ketika di awal pembelajaran pun kita selalu menjelaskan akan pentingnya menjaga kebugaran. Kelas 9C. Jadi saya selalu menekankan bahwa status kebugaran itu Kandidat pertama adalah yang mendapatkan tertinggi 17 suara. dibanding Kandidat sehat. kedua mendapatkan Jadi 14 sebenarnya suara. Tiga banyak tidak peserta didik yang memang masih belum memahami lanjut terkait kelas status bugar 9B. itu sendiri. Jadi status bugar masih seringkali disamakan dengan sehat. Padahal status bugar sendiri itu di atasnya sehat. Jadi di atas di bawahnya bugar adalah ketika dia sudah Kelas 9B. drop sedikit dia akan jatuhnya ke sehat. Dan kalau sehat hanya sehat yang menjalankan aktivitas biasa. Kandidat kedua Dia kena mendapatkan 22 suara. Semuanya drop sedikit langsung ke sakit. Nah kalau sakit-sakitan terus lanjut akhirnya 9C. meninggal. Jadi kan saya menjelaskan runtutan itu pada siswa biar mereka paham. Kelas Apa yang buat saya menuliskan nilai Kandidat orientasi kedua tersebut? mendapatkan 9 suara. Ya, seperti itu tadi Kandidat memang kedua mendapatkan kebugaran yang sangat 18 penting suara. dimiliki oleh peserta didik Tidak sah. dan menjaga kebugaran itu memang harus sedari dini. Lanjut Karena 9M. melalui kebugaran sendiri itu banyak komponen, ada 10 komponen kebugaran itu kita kalau bisa menerapkan semuanya otomatis 9M. peserta didik atau siswa itu 2 suara. tidak hanya memiliki Kandidat kedua kemampuan mendapatkan otak kanan dan 8 juga suara. jadi imbang Dua Pak, tidak antara sah. otak kanan dan otak kiri karena di situ ada latihan koordinasi Lanjut ke lain sebagainya. 9G. Kemudian bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut, jadi ketika saya mengajarkan kebugaran kepada peserta didik, menyadarkan kepada peserta didik, saya juga memberikan contoh di mana ketika sebelum pelaksanaan pembelajaran, ketika peserta didik 2 suara. lari di luar sekolah, saya ikut kita mendampingi. Selain itu juga saya Lanjut di rutin kelas untuk 9. setiap hari Kamis ketika waktu sekalian jaga tugas ekstrakurikuler. Nah, di situ saya juga merutinkan diri untuk setiap sore hari Kamis itu lari ya lumayan sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, itu alhamdulillah juga ada beberapa peserta didik yang Kandidat ketika melihat kelas 9 itu tertarik untuk 13 suara. bergabung. Kandidat kedua 16 suara. Jadi orientasi atau tujuan saya 3 sedikit tidak sah. juga memotivasi Lanjut peserta didik. 9I. Nah, oke. Terima kasih Kak Cipto untuk jawabannya. Walaupun di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan mengikuti PKG ini ya. Terima kasih Kak Cipto. Monggo langsung aja Kak Ika menanggapinya. Monggo Kak Ika, open mic.
Baik, terima kasih Kak Iwan kesempatannya untuk umpan balik dari apa yang disampaikan oleh Kak Cipto. Sangat luar biasa sekali karena memang kebugaran siswa itu sangat penting karena dalam jiwa yang bugar itu semua akan berkesinambungan, mulai dari bahagia, semangat, terus psikis, itu nanti akan berhubungan. Jadi maka dari itu untuk kebugaran ini sangat bagus sekali bagi konsep untuk siswa peserta didik serta gurunya juga harus ada kebugaran juga. Jadi ketika pada saat pembelajaran dia juga memberikan contoh yang maksimal untuk peserta didiknya sehingga peserta didik paling tidak bisa mencontoh gurunya tersebut. Wah, luar biasa, semangat sekali. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ika. Mungkin ada kakak-kakak yang lain menanggapi berkaitan dengan orientasinya Kak Cipto dengan kebugaran. Kak Ades mungkin, Kak Endri, monggo Kak Ades. Sudah Kak. Sudah. Sepakat. Nah, sepakat ya. Monggo dilanjut Kak Ika. Jawabannya Kak Ika. Persiapan Kak Yosef. Jawabannya Kak Ika dibaca. Saya mohon izin tidak bisa menampilkan karena saya pakai handphone, soalnya saya tidak paham tentang ini menampilkan ke lewat. Tapi ini, saya Kak, bacakan ini saya. Kelihatan Kak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, ini Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan tematik yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang pertama yaitu orientasi saya semangat. Terus yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena memberikan motivasi kepada diri saya sendiri serta peserta didik untuk dapat melakukan dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus yang ketiga, apa pengalaman saya terkait dengan nilai orientasi tersebut, yaitu pengalaman saya selama saya melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik, semangat itu perlu saya tanamkan kepada anak-anak mulai dari awal, karena dengan semangat itu suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih berinteraksi dengan siswa. Tapi tidak hanya itu saja, apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan kegiatan hari ini tidak hanya semangat, tetapi mulai dari yang pertama tadi disiplin, bahagia, jujur, percaya diri, terus menaik psikis, itu memang semuanya saling berhubungan. Semuanya saling berkesinambungan. Karena itu semuanya konsep itu tercipta karena adanya kegiatan pendidikan jasmani di olahraga yang membuat siswa-siswi kita mulai dari awal sampai akhir itu menyenangkan. Itu saja. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditambahi dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Ika atas jawabannya. Monggo langsung saja Kak Yosef untuk menanggapinya. Open mic Kak Yosef. Kak Cipto. Kak Cipto mungkin dulu, tunggu dulu Kak Yosef. Monggo Kak Cipto, dari tadi 2 kali sudah ini resennya. Monggo Kak Cipto. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi saya ingin sampaikan informasi aja. Jadi memang saya dengan Bu Ika ini satu atap.
Nah, Oh. weekend di SD dan saya di SMP. Makanya memang betul yang disampaikan oleh Bu Ika ini orientasi yang dilakukan oleh Bu Ika ini sangat super sekali. Dan ketika saat pembelajaran saya juga melihat dengan jelas memang semangatnya luar biasa Bu Ika ini. Di SD guru satu-satunya Joka. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Kak. Baik, Kak Cipto, terima kasih informasinya. Oke, mantap Kak Ika ya. Sebagai informasi juga bahwasannya di Fasil kelas saya ini juga ada guru olahraga perempuan, putri, tapi dia tidak punya basic olahraga. Asalnya dari guru kelas. Tapi dia mampu gabung dengan kita yang guru olahraga tulen, PJOK, dia bisa mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Intinya dari kemauan tadi itu ya Kak Ika ya. Terima kasih Kak Ika. Monggo Kak Yosef. Lanjut. Kak Yosef. Open mic Kak Yosef. Halo Kak Yosef. Oke, langsung ke Kak Andi. Kak Andi, monggo. Oh iya Kak Iwan. Monggo Kak Andi, speakernya Kak Yosef rusak. Monggo. Saya menanggapi Kak Ika ya Kak Yosef. Monggo. Oke. Kalau menurut saya memang kalau di olahraga itu guru itu kan menjadi contoh ya atau tauladan. Kalau kita mencontohkan dengan energik atau kita melakukannya dengan benar, tentunya nanti siswa juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi siswa itu akan lebih semangat lagi untuk melakukannya. Dan kita akan berusaha membuat sesuatu itu yang lebih menyenangkan. Karena kalau kita sendiri itu tidak semangat, apalagi dalam mengajar, ya, saya rasa kalau guru olahraga itu guru yang tidak boleh sakit. Walaupun dalam artinya kita kadang ya pernah sakit, tapi yang paling jarang sakit adalah guru olahraga itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi guru adalah sebagai contoh untuk nanti peserta didik sendiri itu mencontoh kita ya, dengan sikap dan perilaku kita itu tadi. Gitu Kak Iwan. Terima kasih. Super sekali, mantap. Kak Andi, monggo langsung jawabannya Kak Andi ini. Oh iya. Saya ya Kak Iwan. Yeah. Kalau saya ini kebetulan sama dengan Kak Yahya. Kalau tadi kalau nggak salah Kak Yahya juga kejujuran, tapi mungkin pengalamannya berbeda. Ya. Kalau yang saya tadi dari pertanyaan tadi, kok saya langsung tercetus ya kejujuran. Yang saya maksud di kejujuran sini adalah saya menekankan pada tentunya saya sendiri juga harus bersikap jujur dan juga kepada murid. Terkadang ada murid juga yang misalnya dia tidak membawa baju olahraga, tetapi terkadang dia pinjam dengan teman kelas di sebelahnya. Hal seperti itu kan berarti dia tidak jujur. Tapi ada kalanya ada murid yang dia itu mengakui kalau dia nggak bawa baju olahraga. Entah karena lupa, entah karena di laundry dan sebagainya. Tapi saya mengapresiasi karena dia sudah bersikap jujur dan mengakui kesalahannya. Walaupun pada nantinya dia akan saya hukum. Itu tujuannya biar dia mendisiplinkan dia agar tidak melakukan kesalahannya tersebut. Dan mengajari dia biar dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang harus dia kerjakan itu tadi. Terus biasanya kalau guru olahraga kan kadang nyuruh lari dan sebagainya, terkadang juga jadi wasit dan sebagainya. Terkadang itu ada anak yang tidak jujur, misal ada pelanggaran dan sebagainya. Kalau di sepak bola kan misalnya ada handsball, wasit kan tidak melihat. Tapi ada anak yang terkadang di handsball langsung, Pak saya handsball. Tapi malah dimarahin temannya. Itu yang menurut saya itu salah.
Ya. Anak ini sudah berkata jujur, tapi kok kenapa temannya nambah menyuruh dia untuk tidak mengaku? Ini yang perlu kita kalau saya rasa itu bagus. Karena dia sudah jujur dengan yang lainnya. Dia langsung kayak mengakui saya handsball. Padahal temannya menyuruh dia untuk tidak handsball. Itu berdasarkan pengalaman saya, Pak Iwan. Terima kasih. Yap, terima kasih Kak Andi. Ya, mantap. Mantap Kak Andi. Mungkin ada yang menanggapi karena ini di bawah kosong ini mungkin siapa yang belum? Kak Rizal. Kak Rizal ini baru terlempar ya. Open mic Kak Rizal. Betul, Kak, terlempar. Monggo langsung menanggapi jawabannya Kak Andi. Monggo. Saya baru masuk, Kak. Dibaca enggak apa-apa. Sebisanya. Monggo Kak Rizal. Kak Rizal sudah ini tadi. Sudah, Kak. Sudah ya. Mungkin yang lainnya. Ini 13, 14, 15 kosong ini. Mungkin lainnya? Ada yang menanggapi? Enggak ada. Oke, terima kasih Kak Andi ya. Super sekali memang dilema kalau sama anak-anak ini. Cuman kita sebagai guru memang harus tegas dan memberikan wawasan yang luas. Apalagi teknologi zaman sekarang semakin berkembang dengan adanya HP itu kita bisa memberikan pengertian bahwasanya HP bukan hanya untuk media sosial namun bisa menjadi media pembelajaran. Begitu. Untuk masalah tadi anak berusaha jujur tapi temannya bilang dimarahi gitu ya. Itu dalam permainan sepak bola. Nah, di dalam permainan sepak bola itu Kak Ades sebenarnya kalau di kelompok umur itu ada kartu hijau. Jadi kalau anak itu jujur, wasitnya memberikan kartu hijau. Nah, hijau ini berarti dia sportif. Bermainnya secara sportif. Di situ, Kak. Nah, nantinya akan paham teman-teman yang lainnya. Oh, kalau jujur, saya akan dikasih kartu hijau. Berarti jujur, sportif, fair play, dan lain sebagainya. Begitu Kak Andi ya menurut sepengetahuan saya. Baik, terima kasih kakak-kakak yang hebat semuanya, super sekali jawabannya. Saling menanggapi umpan balik, jangan khawatir, tidak usah takut. Silakan terbuka, tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Baik, sekarang kita ke babak kedua kakak ya. Ke babak kedua, monggo masuk lagi ke salinan tadi, ke Google Doc-nya tadi. Silakan diisi ke babak yang kedua. Waktunya 4 menit. Bisa kirim lagi Kak Iwan di chat. Langsung Kak, Kak Anu ya, Kak Endri ya. Monggo saya kirim Kak. Iya. Monggo Kak. Untuk Kak Endri aja ya. Lainnya kan sudah. Kak Endri. Monggo Kak Endri. Terima kasih Kak Iwan. Sama-sama, monggo. Saya kasih waktu 4 menit. Empat menit dimulai dari sekarang.
Astagfirullah. Tujuannya itu kok dibuka. Tadi kan kalimat yang jadi kita seperti diskusi kita tentang bahaya ya Bu, yang nggak sekolah. Kalau ini kalimat ya atau di ini juga ya di setting bahwa saya ini justru malah jadi karena ini perspektifnya jelas-jelas di sini begini. Oke. Masih ada sebentar Kak ya, masih ada dekat masjid rumah saya. Dari Oke, monggo yang pertama itu Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Share screen. Siap, terima kasih Kak Iwan. Selesai ini, hampir selesai nih. Selesai 3 bapak, selesai Kakak. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat di layar dengan semuanya? Muncul. Sudah Kak, sudah. Kak. Terima kasih Kak Iwan.
Monggo. Kakak-kakak semuanya, untuk di babak kedua ini jawaban dari pertanyaan pemantik saya terkait dengan nomor 1, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi pola pikir saya terkait dengan nilai orientasi saya tadi yaitu kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya kedisiplinan. Nah, kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi. Yang pastinya dengan disiplin pasti banyak hal-hal baik, salah satunya menurut saya yaitu peserta didik bisa lebih menghargai waktu meskipun mereka merasa tertekan atau dan lainnya, tetapi kalau tidak dibiasakan seperti itu maka nantinya akan sifat disiplin ini tidak bisa dimiliki oleh peserta didik. Jadi memang harus ditekankan dan harus terbiasa, nanti lama-lama akan menjadi biasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, kaitkan dengan nilai orientasi yang sudah diketahui. Saya sendiri, saya masih jauh sekali dari kata baik sebagai guru PJOK. Di sisi lain karena saya merasa saya baru terhitung 2 tahun ini menjadi guru, ya, dan saya di sini bertemu dengan kakak-kakak yang hebat, yang luar biasa, dan ini tentunya menambah motivasi saya untuk terus belajar dan terus bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan kakak-kakak yang ada di sini. Jadi terkait dengan kelima nilai orientasi ini, saya akan lebih berusaha untuk memperdalam lagi supaya bisa banyak nanti yang bisa saya praktekkan di lapangan. Jadi tidak hanya fokus satu aja. Yang terakhir, bagaimana saya memanfaatkan kelima teori ini, yang pasti untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik, saya harus banyak mencoba, banyak praktek di lapangan, karena kalau tidak dipraktekkan, kalau kita sudah tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan ya percuma juga. Nah, jadi seperti itu, saya harus banyak coba, banyak praktek. Nah, ini kan nanti semakin banyak mencoba, praktek, nah ini akan menjadi pengalaman yang berharga supaya lebih meningkatkan lagi kompetensi saya sebagai guru PJOK. Itu menurut saya, Kak Iwan, dari Bapak 2 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu ya. Super sekali. Monggo langsung Kak Hendri. Ya, terima kasih Kak Iwan. Super sekali Kak Wahyu. Jadi teman-teman ini saya kira sudah merefleksikan dirinya masing-masing, Kak. Dengan sudah ya dengan pengalamannya, dengan kondisi di sekolahnya masing-masing, problematika di sekolahnya masing-masing. Saya kira teman-teman ini sudah merefleksikan. Jadi apa yang dibilang Kak Wahyu tadi dengan nilai-nilainya tentang kedisiplinan, sosial emosional dan sebagainya, itu sudah dijalankan sebagian, semuanya lah teman-teman di sini. Jadi saya kira guru PJOK kedepannya harus sering belajar, lebih mawas diri lagi, tidak menutup istilahnya umpan balik atau masukan-masukan dari rekan sejawat atau kelompok belajar seperti ini, agar kedepannya kita juga sama-sama belajar, meskipun ada yang sudah senior puluhan tahun mengajar atau yang baru, itu tidak, parameternya enggak, tidak seperti itu. Jadi semuanya manusia itu harus terus belajar. Saya juga kurang lebih 18 tahun saya mengajar. Ya, saya ketemu Kak Wahyu, Kak Iwan, dengan mempelajari dan rekan-rekan yang lain, dengan mempelajari modul-modul yang sudah disediakan pada PKG ini, saya tambah keilmuan saya yang selama ini nggak tahu tentang pembelajaran seperti ini, sekarang menjadi tahu. Mungkin seperti itu
Kak Iwan, pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendri atas tanggapannya, juga pengalamannya, termasuk senior juga ini. Saya pun kurang lebih 18 tahun juga Kak Hendri sama dengan kita ini. Oke, lanjut Kak Hendri, punya Kak Hendri ya, karena waktu Iya. mepet, kita percepat. Tadi sudah di share screen sama Kak Wahyu. Ya, Kak Wahyu. Saya bacakan aja. Ya, jadi share lagi Kak Wahyu, share lagi. Ya, mungkin. Ya. Monggo, Kak Hendri. Ya. Emosi yang kurang baik, semangat kejujuran, mindset yang berkembang. Peserta didik dapat merubah perilakunya dengan berproses dan hal buruk mereka kurang melaksanakannya. Kita sebagai guru PJOK harus selalu belajar, berefleksi dan tidak menutup masukan dan umpan balik dari rekan guru. Itu yang saya kemukakan tadi di awal, Kak. Jadi tidak jauh beda dari pembahasan yang Bapak satu tadi. Jadi kadang siswa ini emosinya turun naik, sosial emosionalnya itu turun naik. Jadi apalagi siswa saya di SD itu kadang moodnya itu kadangkala berubah-ubah. Jadi kita sebagai pendidik apalagi SD itu dasar pondasi untuk membentuk karakter mental, psikis anak dan juga motorik, psikomotor semuanya. Jadi perlu sekali sebagai saya guru SD ini memang betul-betul gitu loh untuk mengkonsep dalam kondisi tertentu itu kita harus studi kasus juga gimana melihat kondisi peserta didik kita. Jadi banyak sekali kalau di SD itu Pak, dinamikanya itu luar biasa. Jadi semangat, kejujuran, mindset itu bisa kita lihat dari anak-anak SD. Jadi pondasinya di situ. Jadi kalau sudah pondasinya sudah kuat, baik, nanti waktu SMP, SMA, guru-guru di SMP, di SMA-nya bisa meneruskan gitu loh. Jadi seperti itu. Dan juga kita juga apa yang saya sampaikan tadi waktu menanggapi Kak Wahyu, mindset guru olahraga ini harus dirubah pola pikirnya. Apalagi yang kemarin waktu pertemuan pertama guru PJOK atau pembelajaran PJOK kadang disepelekan. Jadi ya kita harus benar-benar bisa membuktikan pada lingkungan sekolah bahwasanya guru olahraga itu mau berkembang, mau belajar, mau mengevaluasi diri dan sebagainya. Mungkin itu Kak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendri, super sekali. Ini yang kami harapkan ya, jawaban seperti ini, bahwasanya kita guru PJOK harus bisa berkembang dan mengikuti zaman. Ya, kita manfaatkan teknologi Kak, jangan kalah sama guru mapel yang lainnya. Kita manfaatkan HP, mungkin sebelum praktek anak-anak duduk di lapangan, HP-nya suruh bawa. Kalau masih SD mungkin beberapa yang bawa ya. Kalau enggak ya pakai PowerPoint, slide begitu Kak ya, yang menarik. Atau kertas. Kita bawa kertas, mungkin karton, dibuka satu-satu, ada gambarnya supaya menarik Kak. Jadi kita guru PJOK yang intinya karakternya orang lapangan. Jadi memang orang lapangan ini sebenarnya profesional Kak ya. Beda dengan guru kelas. Kalau guru kelas ini cuma duduk ya seperti itulah kalau guru kelas. Kalau kita kan PJOK menurut saya ini guru PJOK sedikit bicara namun banyak bekerja. Begitu Kak. Mungkin pandangannya ini yang kita harus berubah. Tunjukkan bahwasannya guru PJOK ini super sekali, bisa apapun, begitu Kak ya. Terima kasih, monggo Kak Danang untuk menanggapi. Oke. Terima kasih Kak Iwan. Kak Hendri mohon izin untuk menanggapi. Oke. Kak Hendri, Kak Iwan, ini saya berada di ruang kantor.
saya tidak sendiri Kak Iwan. Di sebelah saya ada guru kelas juga, ada guru PAI, ada admin juga di sini. Mereka tertawa semua Kak Iwan, tertawa semua. Tidak apa-apa, kita sharing di sini, Sharing. Tidak menjelekkan guru kelas ya, Kak. Tidak. Bersaing sehat gitu Kak. Iya, mereka juga apa guru penggerak juga sudah tahu Kak Hendri. Kak Iwan sudah tahu juga, sudah paham semua. Jadi kita kembali ke Kak Hendri. Jadi Kak Hendri di sini tidak berbicara atas teori ya, tidak berbicara berdasarkan textbook. Tapi Kak Hendri kali ini berbicara dari pengalamannya sendiri. Luar biasa Kak Hendri, sangat memotivasi. Jadi apa yang dikatakan Kak Hendri tadi sangat memotivasi bagi guru-guru yang junior seperti kita Kak Hendri. Mantap Kak Hendri, terima kasih atas masukannya Kak Hendri, luar biasa Kak Hendri. Ya, sama-sama. Itu yang bisa saya Danang, terima kasih. Ya. Oke. Itu aja Kak. Ya, itu saja Kak Iwan, terima kasih. Ya, memang super sekali Kak Hendri ini Kak. Kak Hendri, Kak Danang, wah mantap sekali. Silakan lanjut Kak Danang. Ya, izin share screen ya. Ini belum ditutup. Kak Wahyu, ditutup dulu share screen-nya. Nah ini sebentar, menunya yang mana nih kok ketutup ya menunya? Menu share screen-nya, kirimkan reaksi. Oh, yang kotak ada tanda panah Kak. Tinggalkan panggil lebih banyak, angkat tangan, hadir sekarang, kirim reaksi. Ini kok ketutup Pak ya? Sebentar ya Kak. Coba siapa? Kak Wahyu minta tolong share screen Kak Wahyu. Siap, Kak Danang. Oke. Grogi Kak Wahyu, udah usah grogi Kak Danang. Ada guru kelas grogi Kak Danang. Iya. Sudah paham semua kok Kak Iwan. Untuk pertanyaan pemantiknya Kak Wahyu. Untuk pertanyaan pemantiknya. Siap. Ya, untuk yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi saya membuat orientasi, jadi ini berdasarkan pengalaman mengajar saya. Saya di sini juga lumayan, jadi saya sudah mempraktekkan banyak sekali metode untuk model pembelajaran. Jadi inilah mungkin yang terbaik menurut saya dari pengalaman saya mengajar. Jadi pengalaman mengajar itu menentukan sekali kecenderungan nilai orientasi yang saya pilih. Itu. Berikutnya, terkait pengalaman saya yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Jadi berdasarkan pengalaman saya, jelas ya, karena saya melihat ke efektivitas pembelajaran. Jadi saya memilih orientasi ini kecenderungannya adalah efektivitas pembelajaran. Nah, di kelas saya menerapkan disiplin ini itu sangat berdampak bagi motivasi anak, kemudian kesungguhan anak, semangat anak-anak, sehingga berpengaruh pada jalannya pembelajaran itu. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kita sebagai guru PJOK harus yakin ya, kita adalah yang terbaik. Kita harus percaya kalau ini adalah guru yang terbaik, bisa memberikan ilmu ke anak-anak, bisa membawa anak-anak kita lebih baik, bisa mensukseskan anak-anak kita. Kita harus percaya itu, kita harus yakin itu. Jadi kalau kita sudah percaya, insya Allah nanti anak-anak juga akan mendapatkan ilmu yang maksimal juga. Kemudian bagaimana saya memuatkan 5 teori ini, 5 nilai orientasi ini untuk membentuk saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi 5 teori ini tidak semuanya saya pelajari untuk kakak. Jadi beberapa saja, dan saya perlu banyak belajar dari teman-teman untuk mempraktekkan teori-teori ini. Dan saya yakin dengan forum ini, dengan kegiatan ini bisa berdampak dengan meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pemahaman kita terkait proses pembelajaran di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo. Terima kasih. Jangan stop screen Kak Wahyu ya, lanjut ya. Ya waktu kita mepet. Oke, lanjut. Mantap sekali Kak Danang, super sekali. Lanjut ke Kak Yosef.
bagaimana tanggapannya Kak Yosef? Oh iya, rusak. Lanjut aja. Kak Yahya. Kak Yahya, untuk menanggapi punyanya Kak Danang. Wah, mantap sekali Kak Danang ini. Iya, Kak Danang. terima kasih Kak Danang, Kak Iwan. Sangat luar biasa, saya menambahkan itu sudah itu. Jadi banyak yang disampaikan sama Kak Danang itu sudah lengkap semuanya ya. Sudah. Kalau tinggal kita pelaksanaannya, kalau itu hal itu kita bisa melaksanakan itu sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi tinggal kita pengaplikasinya untuk ke siswa itu kalau bisa itu sangat luar biasa. Itu aja Kak Iwan sama Kak Danang. Terima kasih. Terima kasih Kak Yahya atas masukannya. Oke, untuk punya Kak Yosef ya saya bacakan ya. Kak Wahyu minta tolong dibacakan punya Kak Yosef Kak Wahyu. Bisa Kak? Oke, punyanya Kak Yosef ini ya. Ya. Emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir Anda membentuk kecenderungan nilai orientasi dalam pengajaran olahraga. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, itu kita menciptakan semangat dan antusias siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cenderung belum menjadi guru yang baik karena masih banyak kekurangan dalam diri saya dalam mendidik siswa. Pertanyaan keempat, jawabannya bisa mengendalikan diri, keyakinan siswa dalam mengikuti olahraga, nilai dan pola pikir siswa. Itu Kak. Baik, oke, terima kasih. Mungkin ada yang menanggapi untuk punya Kak Yosef? Diperkecil Kak Wahyu. Kak Wahyu minta tolong diperkecil nama-nama supaya kelihatan. Tidak ada Kak Yosef ya. Kak Yahya tadi. Kak Yahya, bagaimana Kak Yahya untuk Kak Yosef? Bisa menanggapi enggak Kak Yahya? Open mic Kak. Ya lanjut Pak. Lanjut. Oke. Tadi sebelum Kak Yosef tadi siapa ya? Kak Yahya ya? Danang Pak Danang sudah. Oh, Kak Danang, Kak Yahya yang mengomentari. Monggo silakan Kak. Bawahnya Kak Yahya. Siapa tadi? Kak Rizal mengomentari punyanya Kak Yahya tadi. Sudah dibacakan Kak Yahya? Belum Pak. Oh, monggo Kak Yahya dibacakan dulu jawabannya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Monggo. Ya. Jadi tentu saja itu adalah hal yang penting ya. Karena siswa itu tentunya menjadi yang dari awal saya tekankan adalah kejujuran. Jadi yang pertama siswa harus mengetahui bahwa jujur itu penting. Yang kedua naik lagi menjadi kita memahami. Selain memahami, naik lagi menjadi kebiasaan. Dan dengan kebiasaan akan diyakini dan di puncaknya adalah pembentukan sebuah karakter itu. Jadi kalau sudah karakternya jujur, itu akan sangat luar biasa sekali dalam segala hal, baik dari kebiasaan dan sebagainya. Karena PJOK itu sangat kompleks dan holistik menyeluruh ya. Jadi pembentukan karakter semuanya itu akan kena ya. Tapi saya menekankan yang dari awal tadi adalah kejujuran. Memang kondisi di sekolah saya itu seperti itu tadi. Jadi memang sangat penting dan sangat urgent dalam kejujuran itu sendiri. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Kak Rizal, langsung ditanggapi Kak. Waktu Kak. Enggak ada itu Pak. Di luar. Kak Rizal, Ya. open mic. Ya, sama-sama. Monggo langsung ditanggapi untuk jawabannya Kak Yahya. Monggo.
Kak Rizal. Ada ya? Kak Rizal. Oke, langsung Kak Yoyo. Kak Yoyo, tanggapi langsung punya Kak Yaya. Baik, terima kasih Kak Iwan. Mungkin dari Kak Cahaya tadi itu menyebutkan karakter pada peserta didik, terutama yaitu tentang kejujuran. Saya sangat setuju sekali dengan Kak Yaya karena apa? Dalam kehidupan dimanapun itu, di sekolah, di masyarakat, yang dibutuhkan pasti karakter peserta didik yang terutama tentang kejujuran. Kita mengajarkan disiplin ataupun hal lain, tapi kalau tidak jujur itu percuma. Jadi apa? Contoh kecil dalam pembelajaran olahraga, banyak melakukan aktivitas olahraga. Contoh kecilnya mungkin ada uang terjatuh. Nah, ini kalau mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi, pasti akan lapor ke Bapak Ibu gurunya. Bapak, Ibu, mohon maaf saya menemukan uang sekian. Ya, itu kalau mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi. Tetapi kalau sebaliknya tingkat kejujurannya kurang, pasti akan dimasukkan uang sakunya. Nah, ini yang terpenting karena apa? Yang dikatakan Kak Cahaya tadi, PJOK itu fleksibel, holistik ya. Jadi bisa menyesuaikan ilmu apa saja bisa diterapkan di PJOK. Seperti itu, Kak Iwan. Baik, terima kasih Kak Yoyo. Silakan Kak Yoyo, jawabannya dibaca langsung. Kak Rizal ini kayaknya terpental ini, Kak Rizal ini. Monggo Kak Yoyo langsung. Kak Yoyo. Sorry. Baik, yang pertama. Ya. Sudah dengar Kak Iwan? Sudah Kak Yoyo. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi siswa? Orientasi saya. Baik emosi dan keyakinan. Menurut saya keyakinan saya pada pendidikan jasmani, yaitu PJOK sebagai alat pembentukan karakter, menciptakan emosi positif saat melibatkan siswa berkembang. Ini yang utama. Kalau kita melihat siswa berkembang, itu seakan-akan kita sudah merasa sedikit berhasil membawa perubahan dari siswa, mungkin dari awalnya yang tidak mengerti atau belum bisa menjadi bisa, seperti itu. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Pengalaman saya sebagai guru PJOK dalam mengajar, baiknya yaitu melihat antusias siswa saat berpartisipasi. Apapun itu materinya, kalau siswa itu senang mengikuti, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, itu saya merasa senang atau merasa anak-anak ini menikmati pembelajaran yang saya sampaikan. Buruknya, beberapa siswa itu kurang tertarik pada saat muncul kelompok. Misalkan ada permainan apa, saya bentuk kelompok. Ada beberapa siswa yang bilangnya seperti ini. Pak, saya tidak mau satu kelompok dengan ini, karena anaknya ini lah. Ini mungkin dari karakter siswa, tidak semua, hanya beberapa yang mungkin kurang baik seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Ini refleksi sebagai guru PJOK, saya merasa sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun tetap semua itu pasti banyak perbaikan. Saya kaitkan dengan 5 nilai mungkin dari kerjasama. Kerjasama itu bisa kolaborasi dalam kegiatan apapun itu, permainan maupun pertandingan, apapun itu. Yang kedua yaitu disiplin. Kalau disiplin itu saya artikan konsistensi dalam latihan. Latihan berarti mungkin kalau di dalam PJOK itu mengutamakan kebugaran. Kalau anak-anak mungkin ada beberapa yang mengejar prestasinya bisa lebih rajin lagi untuk melakukan latihan.
Yang ketiga yaitu Sibuk, Bang. tentang keterlibatan. Semua siswa yang diharapkan pada saat mengikuti pembelajaran itu bisa aktif semua, tanpa satupun yang mungkin saya tidak bisa, saya kurang percaya diri untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Yang terakhir, sebentar Kak, yang terakhir tadi nyampe mana ini? Ya, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik? Kalau menurut saya dengan menerapkan nilai-nilai itu tadi dalam pembelajaran seperti kolaborasi maupun umpan balik, refleksi, apapun itu saya dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan membangun lingkungan yang lebih positif. Seperti itu Kak Iwan, pendapat saya. Baik, terima kasih Kak Yoyo. Karena itu kita langsung saja Kak ya, jawabannya ini akan tersimpan. Silakan disimpan kakak masing-masing. Kita langsung ke babak ketiga. Mungkin nantinya kita ambil 3 atau 4 orang lah, langsung ditanggapi begitu kakak. Monggo langsung dikerjakan di babak ketiga. Terima kasih Kak Wahyu atas share screen-nya. Monggo Kak, 4 menit Kak ya. 4 menit.
Ini waktunya kurang beberapa detik ya Kak ini. Mic-nya Kak, mic. Ini kurang 40. Oh, untuk waktu tatap maya. Ini Oke. selesai Kak. Kita Oh. ambil yang langsung di bawahnya nanti. Saya ngambil dari Kak Ika nanti lanjutannya tadi. Siap. Setelah itu selesai Kak. Ya. Persiapan Kak Ika ya. Nanti saya share screen. Oke. Waktu habis. Saya ganti ini. Kak Ika belum selesai Kak Ika. Kak Cipto, monggo dibaca jawabannya. Kak Cipto. Kak Cipto. Baik. Ya, perlu share screen? Nggak usah ini aja, pakai punya saya Kak. Pakai punya saya Kak. Langsung aja Kak. Oke, baik. Untuk jawaban dari saya yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik, pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Menurut saya pembelajaran yang saya dapatkan dari dua refleksi yang sebelumnya, saya lebih memahami bagaimana pentingnya pemahaman terhadap karakter peserta didik yang memang perlu ditanamkan sejak dini. Selain itu, bentuk semangat dan tanggung jawab dalam mengikuti setiap pembelajaran adalah kunci untuk menikmati proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik. Setelah mengetahui 5 nilai orientasi, gambaran dari guru PJOK yang baik menurut saya memang kembali lagi pada 4 kompetensi guru. Di antara ada kemampuan pedagogi, sosial, profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Tentunya saya akan berusaha untuk terus mengembangkan dan berinovasi agar menjadi guru yang profesional dan tentunya menjadi guru yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Kak Cipto. Monggo langsung Kak Ika menanggapinya. Kak Ika. Nggih, siap. Langsung ditanggapi Kak Ika. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Kak Cipto tentang refleksi yang pemantik ini, yaitu di sini tentang bagaimana refleksi tentang pertemuan kita refleksi yang 2 hari yang dua babak, yaitu memang benar bahwa selama ini kita memang tidak hanya siswa saja yang butuh belajar, tetapi guru juga butuh belajar. Dengan kegiatan ini kita semuanya mungkin bisa mengevaluasi kita sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan peserta didik atau memperlakukan kita sendiri. Jadi bisa
memberikan motivasi kepada kita sendiri menjadi pribadi atau pendidik yang lebih baik dan bisa memberikan contoh kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik gitu. Itu saja, mungkin luar biasa apa yang disampaikan oleh Kak Cipto, menjadi guru yang menyenangkan, menjadi guru yang kalau biasanya guru itu guru favorit bisa, atau guru yang bisa menginspirasi siswa-siswinya gitu. Terima kasih, itu saja dari kami. Terima kasih Kak. Baik, Kak Ika langsung aja jawaban Kak Ika ya, biar ditanggapi Kak Ades langsung. Nah, ini Oke. kita selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran, untuk jawaban saya. Mungkin ini tadi saya ketik-ketik, mohon maaf. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran refleksi, mengajarkan tentang efektivitas dan lebih menghargai setiap karakter peserta didik. Dan yang kedua yaitu guru PJLK yang baik itu adalah guru yang memiliki jiwa yang tulus, yang bisa menginspirasi setiap siswa, kemudian menjadi pribadi yang baik sehingga dapat berdampak pada saya, siswa, dan lingkungan sekitarnya. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Sekian dari saya. Kak Ades langsung tanggapi. Kak Ika dan Kak Iwan, terima kasih atas waktunya. Ya, saya sepakat sekali yang disampaikan sama Kak Ika tadi, yaitu mengajarkan efektif dan menghargai setiap karakter fisik peserta didik, karena setiap peserta didik pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan jawaban dari Kak Ika tadi juga berkesinambungan dengan punya saya, Kak Iwan. Jadi sama halnya, dari mungkin sedikit menambahkan saja, mungkin langsung sekalian saya berikan tanggapan dan jawaban saya begitu Kak Iwan karena saling berkesinambungan, karena berhubungan dengan itu juga. Jadi saling berkesinambungan, jadi berhubungan Kak Ika. Jadi itu yang saya sampaikan juga dari jawaban saya sendiri, dari refleksi sebelumnya, bahwa menyimpulkan guru PJOK tidak tentang mengajar keterampilan fisik, tapi juga mengajar tentunya pendekatan holistik, yaitu terkait tentang fisik, mental, dan juga emosional anak itu tadi. Jadi begitu Kakak yang saya sampaikan tadi, dan juga tanggapan dari saya terkait yang disampaikan Kak Ika tadi. Baik, terima kasih Kak Ades, Kak Ika ya. Saya stop screen dulu karena waktu sudah habis. Kita lanjut ke selanjutnya. Saya pikir betul. Sudah nampakkah? Baik, untuk penutup, kakak-kakak yang hebat, super sekali. Untuk penutup, nantinya bagaimana perbedaan tulisan refleksi kakak-kakak di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya kakak menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Ini kakak ditulis, diunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS menggunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi kakak ya. Jadi tadi kan frame ini sebenarnya ada yang ini Kak, saya tunggu dulu. Dari yang pertama Kak ya. Yang pertama mana tadi ini? Tulisan 3 babak. Nah, jadi nanti menggunakan framework GIF. Jadi kami harap kakak membaca di modul framework GIF itu seperti apa, gitu Kak ya. Terus Borton, apa, terus apa, sekarang apa. Kalau bahasa Inggrisnya ini nggak muncul di sini bahasa Inggrisnya ya. What, now what, terus sekarang apa, now what. Itu bahasa Inggrisnya Kak. Jadi nanti kakak untuk mengunggah menggunakan frame tersebut ya, silakan
Bisa bentuk Word, monggo. Bentuk Canva, monggo. Yang diharapkan ya Canva lah Kak. Kita kan supaya ada kemajuan sebagai guru PJOK gitu Kak ya. Ini nanti diunggah, dibuka lagi LMS-nya, diunggah Kak. Ada due date-nya enggak atau ada waktunya enggak, dilihat di pojok sebelah kanan Kak ya. Oke Kak, pada sesi kita hari ini, 1, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Baik, Kakak, sudah kita tiba di penghujung pertemuan tatap mayang yang ketiga ini. Semoga tatap maya selanjutnya kita selalu tetap diberikan kesehatan. Amin. Jangan lupa Kakak, Amin. dibuka Kakak ya, dibaca-baca sambil lalu, sambil santai ya. Mungkin ada pertanyaan dari ini Kak. Ya, Kak Iwan. Monggo. Kak. Terakhir. Mungkin tugasnya tadi kan sudah dijelaskan di Ampu di LMS. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi Kak, di-share lagi di grup untuk lebih jelasnya lagi Kak. Itu mungkin. Terima kasih. Begitu Kak, siap. Ya. Intinya Kak memakai frame Borton. Nanti di LMS ada petunjuknya Kak. Rubriknya juga ada di situ Kak. Dan di modulnya pun ada Kak. Jadi silakan nanti dibuka lagi di satu saya share-in Kak ya. Saya tunggu dulu. Saya ini. Oh kita tutup dulu Kak. Habis ini saya share-in lagi ya. Monggo Kakak Indri tutup karena waktu sudah lewat. Ya Kak Iwan. Teman-teman, kita sudahi pada sore hari ini. Semoga pembelajaran pada sore hari ini membawa berkah, juga kemampuan kita sebagai pendidik menjadi lebih baik lagi dan meningkat dengan mengucap syukur sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Foto dulu Kak, monggo. Siapa yang ini nih? Ya. Kemarin Kak Yosef. Ya gantian. Ya. Foto Saya Kak, nggak bisa ya. Monggo. Model bagaimana? Ya, kelasnya tadi 13, kemarin 13. 1-3. Gini. Monggo, terserah. Ya. Oke, ya Kak. Ya. Kak Yosef yang ambil. Monggo. Siapa yang bisa? Kak Ades. Pak, ini masih gini Pak, nggak bisa ini Kak. Yang lain saja. Masih ini. Iya, gini semua gimana? Tangannya ngangkat semua ini gimana? Gak ada ya. Tangan dua. Kemarin Kak Yosef itu yang share itu. Atau tangan satu aja ini gimana ini Pak? Satu aja Kak. Enggak apa-apa. Ya. Kak Ades, di foto Kak Ades. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ini masih ada yang belum ada ini, nggak apa-apa ya. Ada yang kosong di tempat saya. Ya, nggak apa-apa. Yang hadir aja. Maaf. Oke. Lagi yuk, kita foto semuanya kalau bisa tampil kamera ya. 1, 2, 3. Oke, nanti di-share di grup ya. Oke, terima kasih Kak Ades. Dulu rekamannya ya.